Mula pertama saya harus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Jacob Ezra. Ya, lebih daripada sebentar saya akan bacakan apa pelayanan beliau, tetapi beliau adalah hamba Tuhan yang saya hormati, saya kasihi, dan dia juga menolong banyak sekali gereja di Indonesia, ya, banyak sekali menolong banyak gereja untuk berubah ke paradigma yang baru, membenahi juga struktur organisasi dan juga kepemimpinan di gereja-gereja yang ada. Gereja kita juga di BCS juga diberkati oleh Pak Jacob yang menolong kita awal tahun yang lalu, bulan Februari, sehingga kita menemukan visi, misi, dan value-value yang kita terapkan dalam pelayanan kita. Dan terus kita akan bersama Pak Jacob. Saudara, bukan saja gereja diberkati karena beliau adalah hamba Tuhan senior, ya, dari sebuah gereja yang juga diberkati Tuhan, tapi lebih daripada itu, Pak Jacob adalah pemimpin daripada power karakter, ya, behavior consultant, ya, Dr. Jacob Ezra dengan segudang pelayanan, karakter spesialis yang boleh saya katakan, sebagai business director yang berpengalaman lebih dari 26-27 tahun di dunia bisnis dan teknologi pengembangan human resource, sumber daya manusia. Seorang ahli dalam leadership skill, ya, dan juga sebagai professional counselor, eksekutif mediator, ya, kalau perusahaan cekcok atau nggak ketemu titik temunya, business coach dari coaching, senior consultant dari human capital management, pencipta ZQ character quotient, dan juga HRCM human resource character management. Saudara, beliau sangat unik pelayanannya karena sebagai seorang hamba Tuhan yang tahu banyak firman dan revelasi dari Tuhan, beliau juga seorang ahli yang bisa menolong kita. Malam ini, mari kita sambut Pak Jacob Ezra dengan tepuk tangan sama-sama. Saya serahkan kepada Pak Jacob. Hambanya Pastor Johan Handoyo, terima kasih atas edifikasinya. Shalom, jemaat BCS semuanya. Beberapa hari yang lalu, saya memenangkan satu jiwa dari saudara sepupu. Apa yang terjadi dengan ibu ini? Ada yang mengantar memang. Saya tidak pernah kenal. Beliau datang kepada saya, dia bilang, Pak, saya punya suami 3. Ini menuju ke 4. Langsung saya teringat itu perempuan Samaria. Dan dia cerita bahwa dia kerja apa sukses. Tetapi dalam rumah tangganya nggak pernah sukses. Dia selalu tertipu dengan laki-laki. Nah, saudaraku, ketika saya ngobrol, ya, saya masuk dengan cara bagaimana dia bisa mengalahkan, ya, egois, kesombongan, maupun perkataan kasar yang selalu keluar dari mulut dia. Dari situ dia mulai, dia nggak kenal saya. Ya. Kemudian dia berkata, apakah Bapak bisa menyembuhkan semua kesalahan-kesalahan saya masa lalu? Saya bilang tidak. Tapi ada satu pribadi yang bisa menolong ibu. Namanya Isa Al-Masih, saya bilang begitu. Dan singkat cerita, saya izin mendoakan beliau, dan beliau bersedia. Nah, saudaraku, saat itu beliau menerima Tuhan sebagai juru selamat dia. Hati saya bersuka cita, dan sampai hari ini dia dibimbing oleh yang membawa, dan saya tidak bawa ke gereja saya silakan ke gereja yang membimbing itu. Nah, saudaraku, seringkali saya bisa memenangkan jiwa banyak sekali karena saya memang terus belajar dari sudut pandang apapun, Injil itu tetap bisa disampaikan. Nah, pada malam hari ini saya berterima kasih kepada Pastor Johan yang diberikan kesempatan sekali lagi untuk menceritakan fungsi otak kita yang luar biasa. Ada 8 hal mengenai smart brain, ya. Jadi pada waktu kita pandemi ini, kita harus punya new mindset. Di dalam Roma 12 ayat 2, new mindset itu adalah pembaharuan akal budi, ya. Pada waktu new normal ini, in biblical approach, ya, kita tidak bicara social distancing atau pakai masker, ya, facelift atau cuci tangan.
Kita sudah tahu semua itu. Tapi ada yang lebih penting. Saya ingin berikan data kepada saudara bahwa ketika kita, tim saya itu para psikolog, juga ada psikiater dan dokter umum, mereka mendapat info bahwa yang sakit di dalam jiwanya atau stres atau paranoid itu jumlahnya jutaan lebih daripada yang sakit COVID. Nah, mereka datang ke praktek para psikolog dan psikiater itu, salah satunya Dr. Yosi Agustanti, ya. Nanti itu bisa diundang juga, Pastor Johani. Dia psikiater anak Tuhan penuh Roh Kudus, dan biasanya dia cuman pasien itu 12, ini bisa 50-60 orang sampai mau pingsan terus. Ya. Nah, saudara, apa yang harus berubah ketika kita menghadapi sesuatu yang baru ini? Mari kita lihat yang pertama. Kita harus tahu bahwa kepala itu isinya otak adalah pusat pemerintahan dalam kehidupan kita. Terutama di nonong ini. Ya. Kenapa demikian? Karena ada syaraf motorik yang diperintah oleh otak kita dan ada syaraf sensorik yang otomatis. Nah, kita bicara mengenai syaraf motorik yang diperintah oleh otak kita. Semua yang menciptakan itu Tuhan. Ya. Sebagai bukti bahwa otak nonong kita ini penting, Tuhan memberikan ketebalan sehingga 10 kali lebih daripada bagian yang lain. Kalau saudara pegang yang lain itu nggak terlalu tebal, tapi ini tebal sekali. Nah, kita sebut prefrontal cortex. Cortex itu anatomi, ya, prefrontal itu otak bagian depan. Nah, fungsinya apa? Perhatikan saudaraku. Ya, ini tanda mental yang sehat. Ini tanda pikiran yang sehat. Dikatakan di Alkitab itu, hendaklah kita punya pikiran yang sehat oleh karena firman Tuhan. Pertama, prefrontal cortex itu mampu menganalisa. Apa itu analisa, saudara? Membandingkan proses dan hasil. Apa itu analisa, saudaraku? Membandingkan antara resiko dan kesempatan. Kalau kita hanya memikirkan resiko, tidak memikirkan kesempatan, kita hanya memikirkan COVID, tidak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan ini, berarti kita belum menggunakan prefrontal cortex dengan baik. Ya. Bicara proses dan hasil, risiko dan kesempatan, bicara sow and reap, ya, bicara tabur tuai. Nah, semua ini diinstal oleh Tuhan di otak bagian depan ini. Yang kedua, otak bagian depan ini adalah otak pembelajar, saudara. Ada otak kiri yang mengabsorb angka, sistematik, matematik, ya, analitis, itu semua otak kiri. Bahkan kata-kata ayat firman Tuhan yang kita hafal, itu disimpan dalam memori otak kiri. Ya. Apapun yang kita lihat, itu menjadi poin pembelajaran. Belajar bukan hanya dari buku, bukan daripada khotbah saja, bukan daripada internet saja. Belajar yang sesungguhnya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang membangun hidup kita. Ya. Nah, kita kalau tidak belajar, maka sinapsis di otak kita, sinapsis itu syaraf-syaraf yang hidup, ya, itu tidak bergerak dan warnanya putih. Makanya orang yang sering pakai otaknya, pernah dibongkar itu, ya, hampir coklat semuanya. Ya. Jadi kalau nanti, kalau kita Tuhan sudah selesai dibongkar sama malaikat, otaknya jangan putih semua ya, berarti kurang pakai itu nanti. Ya. Nah, kalau kita belajar ngantuk, kalau kita belajar itu belajar itu rasanya pusing, hentikan sebentar, habis itu belajar lagi. Nah, itu tandanya dari putih mulai jadi coklat. Ya, kalau baca firman Tuhan ngantuk, coba cuci muka dan teruskan. Ya. Jangan biasakan baca cuma satu ayat, saudaraku. Mulai belajar ceritanya itu seperti apa, ya. Secara hermeneutik itu exegesis, ya. Konsepnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, otak kita itu bisa mengevaluasi. Karena pusat pemerintahan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu harus ada evaluasi. Firman Tuhan berkata, hati nuraniku menasihati aku pada waktu malam hari. Ya.
Nah, saudaraku, kapan kita evaluasi? Ketika sehari itu sudah selesai. Ya, kalau pagi waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan pada waktu kita malam, jangan lupa kita evaluasi. Selesai kerja kita evaluasi. Selesai pelayanan kita evaluasi. Mana yang lebih penting, evaluasi secara korporat atau sendiri? Dua-duanya penting, tapi terlebih hidup kita harus evaluasi. Tanpa evaluasi kita tidak ada perbaikan. Tanpa evaluasi kita tidak ada kemajuan. Nah, yang keempat, saudaraku, mari kita lihat. Ini tempat memilih. Ya. Nah, kalau kita memilih, itu diolah oleh otak kiri kita. Ya, pilihan itu opsi. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ya. Hasil dari atasnya, analisa, belajar, evaluasi, dan pilihan. Nah, yang kelima barulah pengambilan keputusan. Apa bedanya pilihan dan pengambilan keputusan? Pilihan itu masih di pikiran kita. Kalau pengambilan keputusan, itu sudah eksekusi dalam tindakan kita. Nah, coba bayangkan berapa banyak keputusan diambil seseorang dalam setiap hari. Menurut penelitian, ada 500 di mana terdiri dari 200 keputusan strategis dan 300 keputusan praktis. Keputusan strategis itu berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kalau malam ini saya tidak hadir, itu dampaknya besar sekali. Ya, misalnya Pastor Jimmy ya sudah tugas, tiba-tiba karena sesuatu lain hal tidak bisa tugas. Nah, itu adalah keputusan yang strategis, yang bisa berdampak pada banyak orang dan diri sendiri. Sedangkan keputusan praktis, ya kita mau pakai baju apa, pakaian dalam apa, sikat gigi atau tidak, orang lain nggak tahu. Nah, itu keputusan praktis. Nah, kalau kita tidak punya pikiran yang berdasarkan firman, berdasarkan hikmat Tuhan, maka mulai dari analisa, belajar, evaluasi, pilihan akan keliru. Itu sebabnya Dr. Caroline Leaf berkata demikian. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka otak kita itu terjadi perubahan. Ya, itu di dalam bukunya tentang brain, how to make our brain itu lebih clever, lebih pintar, gitu ya. Dalam bukunya ditulis bahwa bagian otak kita, kalau kita menghafal firman Tuhan, itu menjadi tebal. Tolong di-unmute, Pak Jacob. Maaf ya. Jadi, kalau kita membaca kitab Amsal contohnya, itu udah disurvei. Baca aja, persis tuh 31 pasal. 1 tahun terjadi perubahan cara berpikir. 2 tahun terjadi perubahan hidup. Dan 3 tahun itu sudah dibuktikan, maka hidupnya akan lebih bahagia, lebih sehat, lebih harmonis, lebih berkontribusi pada orang lain. Mungkin saudara nggak percaya, tapi saya sudah mengadakan percobaan pada murid-murid kami, anak-anak rohani kami. Ya, para mahasiswa selain saat teduh yang lain, saya wajibkan 1 hari 1 pasal. Lama-lama mereka mulai mengerti apa yang namanya hikmat. Nah, saudara, itu baru pertama. Ya, mari kita lihat yang kedua, fungsi otak yang kedua. Ya, ini ya Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau prefrontal kita sehat, ya prefrontal cortex kita sehat, kita ada damai sejahtera. Hidup kita berguna dan tahu bagaimana cara membangun. Next please, ya. Nah, ini ayat-ayatnya ya. Nanti saudara materinya kalau mau silahkan ya. Bagi saya itu read to copy ya. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. All things are lawful, but not all things are expedient. All things are lawful, but not all things edify. Dalam bahasa Yunani-nya eksesti, artinya public truth, lawful, expedient, bijaksana, berguna. Edify itu membangun dan memperbaiki. Saya pernah ditanya banyak orang, Pak, di Alkitab kan nggak boleh merokok. Ya, saya bilang,
segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu berguna. Berguna dan membangun adalah matriks yang harus kita perhatikan. Dua ini nggak bisa dipisah. Berguna tapi tidak membangun, nggak bisa. Membangun tapi tidak berguna, nggak bisa. Maka kata expedient dan edify itu harus jadi satu. Ya. 2 in 1. Walaupun itu diperbolehkan, ya, bukan hanya merokok, apakah minum minuman keras. Ya, ada orang yang berkata, Rasul Paulus bilang boleh minum alkohol, minum anggur. Tapi ada orang yang kebablas, minumnya sampai mabuk. Nah, kalau sudah mabuk, apakah masuk di dalam rumus ini? Berguna dan membangun? Tidak. Dia muntah-muntah, dia membuat kerusuhan di tempat. Ya, itu tidak berguna dan membangun, saudaraku. Next, please. Ya. Kisah para Rasul 26-25, tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Nah, tanda pikiran sehat itu 5 tadi. Menganalisa, belajar, evaluasi, ada pilihan sebelum keputusan, barulah eksekusi. But Paul said, I'm not mad, most excellent Festus, but speak forth word of truth and soberness. Soberness itu pikiran sehat, yang bisa dikontrol dengan pikiran. Bahasa Yunaninya soprosune. Artinya, mau ngomong apa dipikir dulu. Ya. Mau bertindak apa, akibatnya mesti dipikir dulu. Mari kita lihat selanjutnya. Next, please. 1 Timotius 6 ayat 5-7. Percekcokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya. Dalam bahasa aslinya, corrupt mind. Knowing without understanding. Ya. Mungkin kita banyak tahu ayat firman Tuhan, tapi nggak paham, sehingga nggak mampu melakukan. Ya. Korup pikirannya. Dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pada masa pandemi ini, kalau kita sehat, saudaraku, kita harus bersyukur. Kalau kita masih bisa makan, walaupun mungkin tidak di restoran, kita harus bersyukur. Kalau kita masih bisa berjualan, bisa dapatkan income, kita bersyukur. Karena di Jakarta ada orang yang punya mall, akhirnya jualan siomay. Saya tanya kepada ibu, apa nggak apa-apa? Dia bilang, zaman kayak begini, yang punya butik Zara, dan banyak perusahaan-perusahaan lain lagi ground zero. Ya, kalau Anda mau memulai sesuatu, ini saatnya. Ya, banyak teman-teman yang berkreasi milenial akhirnya punya pikiran yang sehat. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa kita datang nggak bawa apa-apa, keluar nggak bawa apa-apa, berarti hidup kita harus produktif. Bagi siapa? Bagi orang lain. Ya, situasi seperti ini, semakin kita menolong, semakin kita diberkati. Mari kita lihat selanjutnya. Yang kedua, kecerdasan bisa berubah, saudaraku. Berubah lebih baik atau lebih buruk. Kalau dulu namanya IQ, kalau sudah tinggi, wah dipuji-puji sama orang tuanya, gurunya. Tapi tahukah saudara bahwa dalam psychology today, ya, IQ itu bisa berubah. Kalau nggak dipakai, turun dia. Ya, sinapsisnya itu mati. Ya. Kalau dipakai, yang kurang pintar jadi pintar. Ya, saudara, saya tidak bicara yang mujizat. Ya, yang sudah terbiasa, biasanya IQ-nya itu tidak terlalu tinggi karena melakukan pekerjaan biasa. Ada seorang dokter, dia memimpin sebuah divisi di rumah sakit penyakit dalam, dan ketika diukur IQ-nya ternyata kira-kira ya pas-pasan 100. Ya. Psikolognya nggak enak, pasti salahnya. Disuruh ngukur lagi, kedua kali tetap hasilnya seperti itu. Nah, ini salah dari psikolognya. Dia tanya, dokter sudah sukses begitu bisa memimpin divisi rumah sakit ini, bagaimana IQ dokter cuma segitu? Wih, ngamuk dokternya. Itu, ya, itu dokternya temannya Pak Johan itu. Pak Johan kenal. Ya, ngamuk beliau.
Kamu itu menghina saya udah sukses ini, gitu. Ya. Dan waktu saya ngobrol dengan beliau cerita sendiri sama saya, dan beliau bilang, memang Pak Yakub, saya terlalu rutin, sakit ini buka resep itu, sakit itu buka resep. Jadi sama dengan hamba Tuhan. Kalau diminta khotbah ini, udah ayatnya ini, cara khotbahnya ini. Ya, 5 sakramen udah dilakukan. Kalau kita tidak berpikir yang out of the box, kreatif, ya, kita khotbah lewat Zoom ini nggak pernah kepikir kan. Dahulu, wah kalau bisa ketemu ya ketemu. Ya. Maka otak kita itu kecerdasannya ya stagnan. Tuhan mengizinkan kita menggunakan anugerah pikiran kita pada situasi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, jangan menyerah. Jangan diam. Jangan putus asa. Apa yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan. Apa yang nggak bisa kita lakukan, kita doakan. Ya, next please. Mari kita lihat. Ada yang namanya anterior singular cortex. Nah, bagaimana supaya kita bisa cerdas, saudaraku? Ya, kita sikat ACC, anterior singular cortex. Ya. Nah, tugas ACC ini, setiap keputusan, setiap komitmen, harus ada 3 hal ini. Ada startnya, ada finishnya, ada prosesnya. Ya. Kalau Anda tahu finishnya bagaimana, itu hasilnya, Anda harus tahu prosesnya seperti apa dan startnya kapan. Saya kasih contoh. Ada orang yang mau diet, ya. Kenapa nggak turun-turun? Ternyata dia hanya mau, dia target turun 10 kilo. Tapi prosesnya nggak dipikirkan. Startnya kapan, nggak mulai-mulai. Begitu saya bimbing, ayo mulai kapan? Oke, mulai 1 Mei. Sampai kapan? Ya, mulai 1 Mei sampai akhir Juni, Om. Ya udah. Oke, 2 bulan ya. Dietnya apa? Diet Mayu. Oke. Ya. Dan saya kawal dia. Ya, pertama setiap hari saya telepon, gimana dietmu? Ya. Kemudian setelah seminggu 2 hari sekali, dan selanjutnya dia lakukan sendiri. Dan saudara, hasilnya dalam 2 bulan itu dia berhasil turunin 10 kilo. Dia cuma makan sayur dan buah. Sama juga ketika saya menolong anak muda, ya, supaya dia bebas dari kebiasaan masturbasi. Ya, Om tolong doain. Ya, saya bilang, apakah benar-benar kamu mau bebas? Ya, gitu. Oke, mulai kapan? Ya. Dan biasanya kalau mau bebas dari kebiasaan dan bentuk kebiasaan baru itu, menurut teori psychocybernetic Malton Miles itu harus 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3. Dr. Caroline Leaf bilang itu antara 61 atau 63 kali. Itu penelitian. Ya. Oke, lalu saya bantu dia. Ya. Saya tanya, kamu biasanya jatuh di dalam dosa masturbasi itu jam berapa? Oh, pagi, Om. Jam 6 pagi. Kemudian mandi sore, jam 6 sore. Oke. Saya setengah 6 pagi telepon. Saya tanya, Dek, kamu bakal masturbasi lagi nggak? Oh ya, enggak, Om. Dia sungkan. Dia bilang, enggak lah, Om. Ya gitu. Nah, kalau kamu berhasil menang, kamu yang telepon Om ya. Oke, dia telepon. Om, hari ini bebas. Ya. Sore setengah 6 dia mau mandi, tak telepon lagi. Ya. Gimana? Kamu akan kalah nggak hari ini? Oh enggak om, gitu. Pagi udah menang, sore. Dan itu dilakukan sampai betul-betul dia 21 kali, 49 kali, 1 bulan setengah lebih. Dan akhirnya dia bebas. Saudaraku, pencobaan ada. Tetapi kita kalau mendisiplin, maka ada fungsi otak yang tidak boleh kita langgar. Nah, mari kita lihat sebelah kiri gambar itu, selain ada anterior singular cortex, ada insular cortex, ya, insular cortex. Apa fungsi insular cortex itu? Ya, yang warna biru itu, ya. Dia tidak tahu benar salah, tetapi dia yang menghakimi, dia yang menjadi juri ketika kita sudah komitmen, sudah janji, ya. Misalnya mau diet 2 bulan.
Dalam 1 bulan pertama ada undangan pesta, lalu makan manis, makan lagi karbohidrat, ya. Maka insular tidak bisa melarang, tetapi insular merekam kegagalan itu, ya. Dan ketika menjelang selesai di 3/4, jatuh lagi, insular merekam itu lagi. Nah, lihat bagaimana Tuhan mau menolong kita. Ya. Ketika kita sudah gagal lagi, dan kita tidak melakukan perbaikan, maka hati-hati, setiap komitmen yang kita buat, selanjutnya akan jatuh di tengah, dan jatuh di 3/4. Kenapa? Programnya itu ada di insular cortex. Ya. Jadi kadang-kadang makanya Tuhan bilang, setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau dipercaya perkara yang besar. Bagi saya nasihatkan jemaat Tuhan, kalau kita tidak mampu menepati janji, jangan berjanji. Ya, ada 17% menurut survei, orang itu gampang berjanji. Ya, orang yang warna kuning, hati-hati. Ya. Begitu diminta menepati sulit, maka insular cortex merekam siklus itu. Dan kalau dari buang sampah aja tidak disiplin, bangun pagi aja nggak disiplin, makan aja nggak disiplin. Tahukah saudara, dalam tubuh kita ada namanya circadian system. Ada jam makan, jam tidur, jam istirahat, jam kerja. Makanya kalau kita ke luar negeri bisa jet lag karena sirkadiannya udah bingung. Ya. Ada namanya rekam jejak ya di circadian system dan insular cortex kita. Ya. Dan kalau mau merubah lagi itu butuh beberapa waktu. Ya. Itu sebabnya mari kita berikut ini. Ya. 1 Korintus 10 ayat 29, 32, 33. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri. Tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku? Ya, kata kebebasan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa otak, kenapa ya anterior singular cortexku, kenapa prefrontal cortexku kamu urusin? Harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani yang lain. Hati nurani itu bicara mengenai insular cortex yang merekam semua kegagalan itu. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Itu kata Rasul Paulus di jemaat Korintus. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah, saudaraku, kalau kita tidak membuat komitmen yang benar, maka kita akan jadi batu sandungan. Yang disebut keberatan-keberatan hati itu. Apa yang sudah tersimpan di anterior singular cortex, apa yang sudah di memori insular cortex. Kalau saudara belum bisa melakukan komitmen itu, jangan. Ya. Tidak berarti kalau saudara mau bertobat ditunda, tidak ya. Ya, karena pertobatan itu harus 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, pertobatan artinya kita mengaku kepada Tuhan, menyesali perbuatan kita. Kita bertobat 180 derajat, jangan 360. Ya. Maka Tuhan itu setia dan adil. Ya. Mari kita lihat selanjutnya. Next. 1 Korintus 8 ayat 7 dan 12. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala. Kata terikat itu adalah memori di insular. Ya. Makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Yang disebut hati nurani lemah, itu insularnya sudah diacak-acak. Komitmen dilanggar. Hati nurani mereka dinodai olehnya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Saudaraku, kalau disimpulkan hanya satu kalimat ini.
Hati nurani lemah karena proses kompromi. Apa bedanya kompromi dengan toleransi? Ya, kalau saya bertoleransi, saya bisa berbicara dengan kaum perokok. Saya tidak merokok. Tapi kompromi, kalau saya masuk di kaum perokok, saya juga merokok. Nah, itu bedanya. Ya, kita boleh toleransi. Ya, Yesus bertoleransi ya, dengan pemungut cukai, ya, perempuan sundal. Ya, tetapi dia tidak berdosa, Ibrani 4 ayat 15. Tetapi yang disebut Yudas, bahkan Petrus, itu sudah kompromi. Sudah banyak kebohongan di dalam hidup mereka. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Amsal 1 ayat 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Yang dimaksud orang yang tidak berpengalaman adalah orang yang tidak pernah mendisiplin dirinya. Dia hanya punya angan-angan, tapi tidak pernah ada tindakan. Anterior singular cortex-nya, kapan start finish prosesnya, tidak pernah digunakan. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya, orang bebal itu bikin janji, bikin komitmen, tetapi ya selalu dilanggar sehingga yang namanya insular itu jadi amburadul, rusak. Ya, for the backsliding of the simple shall slay them, and the careless is a fool shall destroy them. Jadi ini ayat memang luar biasa, saudaraku. Saya ketika belajar brain science ini, saya menemukan banyak kebenaran di dalam ilmu pengetahuan yang betul-betul malah menguatkan firman Tuhan yang ada. Ya, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Amsal 1 ayat 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. To give prudence to the simple. To the young man, knowledge and discretion. Nah, saudaraku, tadi Dr. Caroline Leaf, dia MRI, Magnetic Resonance Imaging. Terjadi penebalan di otak bagian luar. Di prefrontal cortex. Ya. Dan akhirnya manusia itu bisa lebih cerdas. Kalau kita addicted, otak kita mengecil, sering. Ya, narkoba itu kenapa jadi mengecil otaknya? Karena addicted. Ya, next please. Jadi definition of prudence adalah the ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Sagacity atau kepintaran or shrewdness in the management of affairs. Skill and good judgment in the use of resource. More result, prudent is care, caution, and good judgment, as well as wisdom in looking ahead, sober prudence in handling one's affair. Foresight implies a prudent looking ahead rather far into the future. Clear foresight in planning. Percayalah saudara, kalau kita baca firman, kita hidup benar, maka kita tambah pintar. Hidup takut akan Tuhan. Kita punya pengetahuan yang disebut wisdom. Nah, kombinasi seimbang menghasilkan kecerdikan. Mari kita lihat kombinasi seperti apa. Ya, next. Ya. Ada fungsi otak kiri dan fungsi otak kanan, saudaraku. Fungsi otak kiri adalah fungsi analitis, ya, matematis, ya, sistematis, ya. Isinya juga vocabulary, kata-kata, ya, kata-kata kita disimpan di situ, ya. Sedangkan otak kanan bicara mengenai imajinasi kita, 3 dimensi, ruang dan waktu, full color, dan disitulah, ya, nada dan musik ada di otak kanan kita. Nah, saudaraku, ya, kalau kita berbahasa roh, kita menggunakan otak kanan kita. Ya, makanya otak kiri kita itu nggak ngerti. Ya. Kenapa berbahasa roh dikatakan di kitab Korintus itu membangun iman.
Kalau saudara catat ayatnya, ya saya pelan-pelan, ya, ternyata di otak kanan inilah Tuhan dan firman-Nya bertata. Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 10 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 13. Galatia 3 ayat 1. Dan Matius 22 ayat 37. Saya ulangi lagi. Ya, bahwa Tuhan dan kebenarannya ada di otak kanan kita. Jelas itu. Di dalam bahasa Yunaninya dianoia. Ada kata akal budi di situ. Ya, noia itu pikiran, daya itu imajinatif. Ya, Tuhan meletakkan firman-Nya. Firman-Nya adalah dirinya. Jadi kuasa Roh Kudus itu di situ. Ya, Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 10 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 13. Kalau kita ingin mendapatkan pernyataan dan pewahyuan dari Yesus Kristus, aktivasi di otak kanan kita. Ya. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Kata akal budi itu adalah otak kanan, saudara. Karena otak kiri itu dialogismus. Ya, dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat, tapi dalam bahasa aslinya jelas. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan otak kiri kita. Ya, saya pernah nonton film Exodus, ya, dimainkan oleh Ben Kingsley dan artis-artis top itu, yang pemeran Batman ada di situ. Tapi saya sedih. Kenapa? Ternyata ya sutradaranya nggak percaya firman Tuhan. Ya, masa Musa bawa pedang bukan bawa tongkat. Ya, kemudian pada waktu Laut Merah itu terbelah, itu kena angin sakal. Padahal firman Tuhan berkata tidak demikian. Air itu seperti tembok. Ketika bangsa Israel melewati air itu, dia bisa melihat ikan-ikan masih di kiri kanan. Ya, itu namanya apa ya? Disebut dilogikakan. Ya, mujizat itu nggak ada dilogikakan. Orang sembuh itu karena inti selnya terbelah. Nah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan inti sel? Siapa yang bisa membelah inti sel yang bisa membuat kesembuhan dalam diri seseorang? Saudaraku, terlalu rumit untuk dibicarakan, tapi percayalah, firman Tuhan dengan ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan. Kenapa Rasul Petrus itu tenggelam ketika dia bisa berjalan di atas air? Ingat, orang Yahudi itu otak kirinya kuat sampai hari ini. Ya, dunia keuangan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, pada waktu Yesus memanggil Petrus, ingat baik-baik, kalau enggak Yesus panggil jangan jalan di atas air. Ya, karena 4 murid dari Yonggi Cho meninggal. Ya, karena coba-coba. Nah, ketika Petrus bisa berjalan di atas air ketika sudah dekat, saya mengasumsikan, saya menginterpretasikan. Karena perkataan Yesus demikian. Petrus tenggelam, dan Yesus berkata, Peter, where is your faith? Petrus, di mana iman? Nah, apakah Petrus kehilangan iman, saudaraku? Tidak. Petrus sedang berpikir mengaktifasi otak kirinya. Jangan lupa, dia orang Yahudi. Ya, itu di Alkitab memang tidak ada. Ini tafsiran saya. Ketika kita melihat mujizat Tuhan, dan kita mulai menganalisa dengan otak kiri. Ingat, Matius 22 ayat 37. We cannot love God with your life brain. Cannot. Harus dengan right brain. Karena right brain itu tanpa batas. Ya. Reinhard Bonnke yang sudah almarhum, pernah satu kali ya, di Afrika, dia menyembuhkan orang buta. Dan atas kehendak Tuhan, orang buta itu memeriksakan dirinya ke dokter mata. Dan dokter matanya mau pingsan. Kenapa? Ternyata 2 bola matanya tetap bola mata plastik dan palsu. Tapi ketika dipasang lagi, bisa melihat lagi. Dan saat itu dokter matanya terima Tuhan. Nah, mujizat itu untuk keselamatan. Saya sering melihat pertolongan Tuhan itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Kita bisa kreatif, kita bisa mengoperasikan karunia-karunia Roh Kudus.
Itu dengan otak kanan kita, 1 Petrus 1 ayat 13. Itu sebabnya, saudaraku, Dr. Carl Peterson dari Oral Roberts University, dengan jelas dia melakukan riset. Ya, saya punya makalah dan jurnalnya. Ya, karena banyak diserang di internet bahwa kalau berbahasa roh itu nonsen, bisa membuat kita imun dan sehat. Ya, Dr. Carl Peterson dari Oral Roberts University, dia melakukan penelitian. Ketika seseorang mengaktifasi otak kanan, memuji dan menyembah Tuhan, Dr. Caroline Leaf juga begitu, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Ada kesehatan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar. Ya. Kenapa tembok Yeriko bisa diruntuhkan, saudara? Kenapa Tuhan minta, Yehova minta itu dikelilingi sampai 7 kali dan ketujuhnya 7 kali? Karena angka 7 itu angka sempurna. Kenapa harus nyanyi? Karena nyanyian itu adalah otak kanan, kata-kata di otak kiri. Ya. Nanti kita buka ruang tanya jawab, saya lanjutkan lagi. Ya. Asumsi adalah berpikir seolah kenyataan tapi tanpa bukti. Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggrisnya, as a man thinks, so he is. Itu sebabnya, ya, Joyce Meyer berkata, imajinasi kita itu jadi rebutan dengan iblis dan dunia. Dan salah satu yang sering mengalahkan manusia adalah asumsi. Saya ingatkan kepada saudara ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, apa yang diketahui oleh manusia dan dipelintir oleh iblis, bentuknya asumsi. Adam dan Hawa diperintahkan untuk boleh makan semua pohon buah, kecuali 2, pohon pengetahuan dan kehidupan. Tapi apa yang dikatakan iblis? Dia mulai menabur asumsi. Kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, dipelintir. Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Ya, Abraham sering berasumsi. Ya, istrinya memang cantik, tetapi ketika mau diambil Firaun, dia berasumsi dia akan dibunuh. Tapi kenyataannya tidak, malah dijamu luar biasa. Saudaraku, asumsi itu masih tren sekarang. Hati-hati suami istri, hati-hati millennials ya. Jangan berpikir orang tuamu nggak cinta sama kamu, ya. Suami jangan berpikir istrimu nggak cinta, ya. Atau istri, ya, suamimu sudah nggak cinta lagi, karena itu yang ditabur oleh iblis, saudara. Ya. As a man thinks, so he is. Itu kebenaran, tapi Tuhan mengingatkan kebenaran ini bisa dipakai oleh iblis. Ya, next please. Bangkit dari kegagalan dan membangun strategi baru membentuk daya tahan dan konsistensi. Ya, orang benar, ya, jatuh 7 kali, tapi dia selalu bangkit. Ya, ketika kita diberikan kemampuan otak seperti ini, maka kita harus bangkit, jangan menyerah. Karena ketika kita bangkit, otak kita bisa membangun strategi baru. Dan daya tahan di otak kita semakin kuat. Di otak kita ada selaput syaraf otak yang namanya myelin. Ya. Profesor Renat Kasali menulis buku judulnya Myelin. Ya, bukunya warna merah. Anda bisa beli itu. Jadi, Tiger Woods itu bisa hole in one, ya, karena dia udah latihan. Ya. Michael Jordan bisa 100 kali tanpa jatuh sekalipun masukkan bola basket ke ring basket karena sudah latihan. Nah, bagaimana dengan dosa? Ya, kalau dosa semakin tidak bertobat, semakin membentuk myelin yang jahat. Itu sebabnya dunia semakin jahat, yang baik semakin baik. Ya. Apa kebiasaan pada waktu kita lockdown PSBB ini?
itu menentukan myelin kita, serabut syaraf di otak kita. Ya, ketika kita bangkit dari kegagalan, maka myelin itu akan terbentuk, bangkit lagi, terbentuk lagi, bangkit lagi, terbentuk lagi. Next please. Yang kelima, visi adalah acuan brain software. Saudaraku, kenapa banyak pengangguran, banyak kriminal, banyak tindakan-tindakan yang tidak rasional, kenapa ada LGBT, ya, kenapa narkoba? Saya melakukan riset di 3 penjara di Jakarta, penjara perempuan di Pondok Bambu, penjara laki di Salemba, dan penjara anak-anak di Tangerang. Mereka nggak punya visi. Ya. Most of them ketika diwawancarai oleh tim saya, apa itu visi? Ya. Visi adalah kita ini mau jadi apa? Ya. Mari kita lihat. Next. Ya. Ketika kita bikin visi, itu kita mengendalikan pikiran bawah sadar kita, subconscious mind kita. Ya. Ketika kita bikin visi, pikiran sadar kita membuatnya. Dan pikiran nirsadar nggak berpengaruh, itu hanya untuk jantung, paru-paru, peredaran darah, metabolisme. Ya. Jadi ketika kita membuat arah di dalam hidup seperti GPS, ya, dan kita mulai melanggar, maka otak alam bawah sadar kita akan merirut kembali. Anda pasang GPS mau kemana? Ya, Anda jalannya salah. Reroute please. Ya. Nah itu visi. Kita mau kemana? Mau jadi apa? Kalau tidak ada isinya, maka alam bawah sadar kita akan dikuasai oleh dunia. Ya. Akan dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya ada 3 hal yang harus kita simpan di alam bawah sadar kita, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. 1 Korintus 13:13. Itu harus wajib ada di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga apapun keadaannya, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembah. Ya. Ada selalu iman, ada harapan, dan ada kasih. Next please. Values adalah dasar sebuah perubahan paradigma. Ya, core values itu adalah apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan. Do and don't dalam hidup kita, boundaries kita. Ya, itu juga ada di alam bawah sadar kita. Next, mari kita lihat. Lihat nih. Ya. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Yakub, bagaimana merubah karakter saya yang emosional? Pak Yakub, bagaimana anak saya bisa berubah, pasangan saya bisa berubah, jemaat saya bisa berubah? Saya berkata, jangan diajar hanya dengan alam sadar, karena perubahannya cuma 12%. Ya. Pada waktu kita dengar khotbah, pada waktu kita dengarkan nasihat, itu langsung diterima oleh logika, analisa, sistematika. Ya. Tetapi yang bisa merubah seseorang, yaitu alam bawah sadarnya di detox. 88%. Ya. Apa yang bisa mendetoks? Ya. Ada 7 hal. Yang pertama, nilai-nilai. Kedua, kebiasaan. Respon kita. Motivasi hidup kita. Persepsi kita. Iman dan pengharapan kita. Dan keunggulan kita, basic trait kita. Ya, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika saya merubah karakter seorang, saya masuk di 7 hal ini. Dan biasanya berubah. Saudaraku, saya katakan bahwa kami punya surat izin di 3 penjara itu, ya. Dan saya pernah mengunjungi penjara juga di Singapura, ya. Itu memang penjara seharusnya mendidik orang lebih baik, bukan lebih buruk. Dengan apa? Values dan habits, setiap pagi mereka harus keluar, harus produktif, tidak boleh berkelahi. Kalau berkelahi di lockdown, punya motivasi hidup, persepsi yang baru,
Mereka boleh berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Saya foto karakter, saya kasih tahu kekuatan mereka. Dan yang paling luar biasa, kelihatan perubahannya ketika di penjara anak-anak, ya, juvenile. Itu luar biasa hasilnya, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat berikutnya. Pentingnya menjaga alam bawah sadar, yaitu hati kita. Jadi alam bawah sadar itu di Alkitab sebut hati. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam bahasa Ibraninya, diligent, atau dikontrol dengan rutin. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Dari situlah perilaku, perkataan, respon, motivasi kita dikontrol. Amsal 4:23. Bagaimana caranya Pak Yakub? Saya selalu berkata, kalau engkau senang, engkau harus tahu alasannya. Kenapa engkau senang? Kalau engkau sedih, engkau harus tahu alasannya. Kenapa engkau sedih? Kalau engkau marah, engkau harus tahu apakah kemarahanmu itu worth it. Punya alasan. Atau karena harga dirimu. Nah, saudaraku, kalau di dalam alam bawah sadar kita, ada iman karena firman. Ada pengharapan karena janji Tuhan. Ada kasih karena Yesus telah mati untuk kita. Bayangkan, orang yang lahir baru betul-betul akan memancarkan ya terang, garam, dan kitab terbuka. Next, please. Alam bawah sadar kita mampu menangkap pernyataan Roh Kudus. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 13. Ya, akal budi di situ dianoia. Nah, kalau kita masukkan firman Tuhan, iman dari firman, maka alam imajinasi kita tidak akan menyerah. Mindset kita berubah. Yang dimaksud mindset bukan hanya pikiran sadar, tapi alam bawah sadar kita akan mengalami metanoia. Respon kita pasti berubah. Percayalah itu, saudaraku. Orang penjara aja bisa berubah. Kita nggak di penjara, pasti bisa berubah. Next. Yang ketujuh, otak spiritual hanya ada pada manusia. Manusia itu punya 3 macam otak, saudaraku. Ya. Ada mamalian yang ada di binatang seperti anjing, kucing, itu sebabnya kita bisa bergaul dengan mereka. Dolphin, ya, orang yang tenggelam itu mengeluarkan sinyal, sehingga dolphin bisa dekat dan nolong mereka. Gajah, kerbau, kalau sapi ya, itu punya mamalian. Saudara kalau tahu pas kurban itu sapi-sapi pada nangis, itu nggak tega loh kita lihat. Ya. Tetapi mereka nggak punya neokorteks. Ya. Manusia bisa mengasihi binatang, ya. Binatang bisa mengasihi manusia karena otak mamalian. Dan ada satu lagi otak reptilian, ya. Otak reptilian itu bicara mengenai otak yang ada di binatang reptil, seperti buaya, ular, dan semua reptil. Nah, biasanya digunakan untuk bisa prediksi ke depan, intuisi, ya. Seperti ninja, ditutup matanya, mau dipukul dari belakang, dia langsung merasa. Dari mana? Intuisi, indera keenam. Ya, semua informasi itu akan diterima oleh reptilian, diolah oleh prefrontal cortex. Ya. Semua informasi diterima oleh reptilian, masuk amigdala, diolah di prefrontal cortex. Ya. Di situ manusia berespon. Mari kita lihat apa yang disebut otak spiritual. Nah, itu right brain kita. Ya, ini orang yang lagi berdoa, berbahasa roh, atau mengambil keputusan, otak sebelah kanannya bercahaya. Ini masih pro kontra. Ada yang nggak percaya, ya. Tapi saya percaya karena itu dikembangkan oleh Dr. Carl Peterson dan Dr. Caroline Leaf, ya, yang ahli di bidangnya. Ya. Next, please. Ya. Isi pikiran, kok ada ini? Nggak kelihatan. Isi pikiran kita. Ya. Oke.
isi pikiran kita tergantung pilihan dan keputusan kita. Ya, tadi saya katakan bahwa sebelum kita mengambil keputusan seharusnya ada 4 sebelumnya, yaitu analisa, belajar, evaluasi, kemudian ada pilihan. Barulah kita ambil keputusan. Next, mari kita lihat. Ya, ini nanti saya akan bahas, tapi saya akan putarkan sebuah film di mana kalau kita memaksimalkan kemauan kita, memaksimalkan pilihan dan keputusan kita, kita bisa berubah. Ya, bisa berubah. Ya, ini ditemukan sekitar 10 tahun yang lalu, nama ilmunya neuroplasticity. Silakan Pak Tano. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Ya. Dan tempat mengambil keputusan ada di amigdala, saudara. Bukan di tempat yang lain. Saudara harus paham. Pengambilan keputusan itu 100% di otak kanan kita. Itu sebabnya banyak yang memanipulasi otak kanan kita dengan pencahayaan, dengan kreativitas. Dan kenapa kita terikat, banyak anak muda terikat dengan game, karena itu aktivasi otak kanan. Ya. Saya mengingatkan kalau ada Supercell jam 12 malam, nah itu kenapa? Supaya otak sadar kita udah ngantuk-ngantuk dan yang bekerja amigdala. Ya. Kalau saudara membaca sel 70%, ya, tidak ada salahnya mereka berkata demikian karena yang dijual mungkin 10 barang. Ya. Setelah habis ya nggak ada gitu loh. Jadi saudara perlu tahu ya, saya bukakan gini ada yang marah pasti ya, gitu loh. Tapi ingatlah bahwa keputusan kita itu dikendalikan oleh amigdala. Orang keluar pekerjaan karena amigdala. Orang bercerai karena amigdala. Nah, ada 6 fungsi amigdala. Bagaimana happy, fear, disgust, anger, sadness, dan surprise. Nah, ini digabung bisa. Orang jatuh cinta itu happy plus surprise. Nah, kalau cinta mulai luntur, ya pasangan Anda ya bikin happy dengan hadiah yang surprise. Jatuh cinta lagi. Ya. Nah, saudaraku, saya sampai di sini saja. Nanti saya buka ruang tanya jawab. Ya, mari kita mengambil keputusan yang benar ketika kita sudah tahu bahwa otak kita bisa berubah lebih baik. Tuhan memberkati. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu, saudara.
Ya, saya mengucapkan selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih Pak Yakob untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Kita banyak belajar hal-hal yang baru ini. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Bapak Ibu saudara semua untuk dicek dulu ya. Kita belajar tadi prefrontal cortex-nya dulu, pegang coba. Kalau agak anget-anget panas, nah itu berarti benar-benar belajar saudara, karena salah satu fungsinya untuk learn tadi ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita banyak mendengar tentang otak saudara. Saya jadi teringat sebuah cerita nih Pak Yakob. Ya, ada rumah sakit yang menjual otak manusia ke pusat penelitian gitu ya, ke institusi penelitian. Ada otak orang Amerika, ada otak orang Jepang, ada otak orang Indonesia. Dan peneliti-peneliti di institusi ini berani bayar mahal untuk otak yang kualitasnya bagus. Ya, dan ternyata didapati bahwa otak orang Indonesia ternyata paling mahal. Ya, karena dikatakan masih orisinil ya saudara, agak jarang dipakai gitu. Tadi udah dijelasin warnanya putih saudara, nah kalau sering dipakai warnanya coklat. Ya, tapi kita jemaat BCS beda, amin saudara. Kita selalu pakai otak kita, bahkan pikiran kita terus menerus diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan dan oleh Roh Kudus, amin saudara. Yang setuju dengan saya kasih jempolnya dulu dong. Boleh jempol langsung atau itu klik saudara. Nah ya, ini new normal, harus belajar banyak saudara. Kasih jempolnya. Kok Yubi belum kasih jempol ya? Di situ ada reaction ya, kasih jempolnya, terima kasih. Kita ini akan masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Bapak Ibu saudara yang mau bertanya bisa langsung chat di chat roomnya atau bisa chat private ke saya. Nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan saudara. Nah, saya mau bikin kesepakatan dulu ini dengan Bapak Ibu saudara supaya kita semangat ya malam hari ini. Kalau pas Pak Yakob itu kasih jawaban-jawaban saudara, dan itu ada firman yang menguatkan, ada firman yang membangkitkan iman kita, kasih jempolnya ya. Kasih jempolnya. Coba tes dulu saudara, kasih jempolnya semua. Kemudian bisa ketik di kolom chat saudara. Ini kolom chatnya tidak dimatiin, saudara bisa chat itu, kasih amin, kasih praise the Lord, kasih puji Tuhan ya, supaya kita saling menyemangati di sini. Kemudian bisa kasih tepuk tangan juga. Oke saudara, ini kita harus pakai new mindset memang di era new normal ini saudara. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang malu-malu itu harus dibuang ke kolam saudara. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan ya Pak Yakob ya. Bila otak atau insular cortex ini sudah merekam terlalu banyak kegagalan, bagaimana cara untuk melatih otak supaya berhasil atau tidak takut gagal? Karena sebelumnya udah terlalu sering merekam banyak kegagalan dalam kehidupannya. Kalau kita sudah terlalu banyak melanggar komitmen, saya sarankan puasa otak. Nah, puasa otak itu seperti apa? Janganlah kita membuat kesalahan lagi di otak kita. Jangan buat komitmen dulu sebelum kita betul-betul pasti bisa melakukannya. Nah, Dr. Bobby Clinton, ya, dia berkata kalau kita mau berubah, kita harus ditolong oleh orang lain, namanya mentor. Tadi saya ceritakan ada orang yang diet, ada yang kebiasaan masturbasi, ya. Kalau dia gagal terus, maka risetnya itu dengan puasa komitmen. Kalau dia bikin komitmen, harus ada mentor yang membimbing. Maka ketika insular itu sudah melakukan kebenaran sampai 7 kali, 14 kali, 21 kali, hal-hal kecil aja. Anda janji makan siang jam 12 dan Anda tepati per hari aja sampai 21 hari. Anda janji untuk membaca kitab Amsal sampai selesai. Anda tepati. Nah, itu merubah insular Anda. Jadi itu ditindas. Ya, ditumpuk dengan hal-hal yang baik. Seperti itu caranya.
Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yakob. Pertanyaan berikutnya, bagaimana untuk melatih otak kita ini supaya memiliki long term memory? Ya, memang banyak cara untuk bisa melatih otak kita. Banyak buku, banyak jurnal, ya, beli di Amazon, saya tidak akan jelaskan di sini. Tetapi yang pasti otak kita itu harus seimbang. Nah, itu akan melatih memori kita. Memori itu ada dua macam. Memori kata, memori angka, dan memori ruang. Ya, kalau memori kata dan memori angka itu di otak kiri kita. Nah, biasanya kalau orang kreatif, otak kanannya kuat, itu otak kirinya agak gampang lupaan dengan angka karena dia nggak suka. Ya, mental aritmatika itu melatih otak kiri seseorang. Ya, ya. Bukan mental aritmatika itu otak kanan. Ada satu lagi yang melatih otak kiri itu namanya apa gitu ya. Anak-anak kita bisa menghafal dan menghitung dengan jari tangan. Nah, sekarang kalau otak kita mau seimbang, saya kasih tips ya. Seimbang itu membuat kita tidak mudah lupa. Coba tangan Anda kalau begini, ya, seperti saya, ini jari kanan saya ada di atas. Ya. Jari kanan di atas berarti saya cenderung otak kiri. Ya. Kalau jari kiri di atas, saya cenderung otak kanan. Ya. Karena tubuh sebelah kanan dipimpin oleh otak sebelah kiri. Ya. Tubuh sebelah kiri dipimpin otak sebelah kanan. Saya ulangi lagi. Kalau Anda lipat tangan berdoa begini, ya. Kalau jempol Anda sebelah kanan seperti saya, itu di atas berarti Anda cenderung otak kiri. Ya. Kalau jempol kiri Anda di atas cenderung otak kanan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau jempol saya nggak numpang? Ya, begini, berarti Anda bakat main volley. Berguru aja. Nah, kalau Anda kuat seperti saya otak kiri, ya, memang saya generasi baby boomers, itu menghafal, banyak menghafal. Maka bagaimana membuat otak kanan kita kuat? Maka Anda harus sering mendengarkan lagu instrumen yang tidak Anda ketahui kata-katanya. Instrumental seperti Beethoven, Bach, Anda nggak bisa ikut nyanyi. Tapi kalau Anda bisa ikut nyanyi, wah itu tambah otak kiri nanti. Karena kata-kata itu di sebelah kiri. Ya. Atau lagu Mandarin. Nah, gitu. Anda kan nggak tahu itu, ya itu membuat otak kanan Anda lebih kreatif. Ya, sebaliknya kalau otak kiri Anda, ya, mau dilatih, maka ya biasanya jempol kirinya di atas kan, ya berarti Anda otak kanan kuat, kiri kurang. Ya, Anda sering tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Gitu. Ya. Anda tanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Maka otak kiri Anda akan menjadi kuat. Dan itu jadi seimbang. Ya. Atau Anda mau nyanyi juga boleh. Mau nyanyi, ya sering-sering nyanyi itu otak kirinya kuat. Sedangkan kalau Anda mau memperkuat otak kanan Anda, lihatlah pemandangan alam. Lihat di langit itu ada apa. Di laut itu dalamnya apa. Ya, kurang lebih semacam itu. Kalau Anda bisa menyeimbangkan otak Anda, ya, itu pasti nggak gampang lupa. Ya. Tapi kalau Anda sudah seimbang, ya masih lupa, ingatlah umur Anda berapa. Itu aja. Ya, semuanya jadi tua lah ya. Ada pertanyaan lagi nih, kalau tadi otak kanan, otak kiri supaya seimbang, karena memang berbeda kan Pak Yakob. Nah, ini ada yang nanya, apakah ada perbedaan antara otak atau cara berpikir wanita dan pria gitu? Ya, ada. Ya. Jadi kan ada otak kiri dan otak kanan, saudaraku. Ya. Di tengahnya ini ada namanya corpus callosum. Pak Tanu boleh ditampilkan, Pak? Ya, gambar corpus callosum. Ya. Nah,
Corpus callosum wanita itu lebih tebal antara 30% dan 40%. Itu sebabnya otak perempuan itu lebih nyambung otak kiri dan kanannya. Sedangkan pria lebih tipis darah. Ya, nah itu. Ya, ada sambungannya. Ini nih, sebelah kiri, gambar sebelah kiri lebih jelas. Ya, corpus callosum itu antara otak kiri dan otak kanan, itu wanita lebih tebal. Kalau pria lebih tipis. Nah, itu pengaruhnya apa, saudara? Wanita itu lebih generalis. Ya, contohnya, masak-memasak itu pekerjaan wanita. Tapi chef yang ternama, Gordon Ramsay, laki-laki. Ya, jahit-menjahit itu pekerjaan wanita. Generalis. Tapi, ya, desain pakaian yang top itu laki-laki. Karena laki-laki itu lebih fokus. Nah, contoh yang lain, ya, kalau Anda lagi setir, terus diajak ngomong, biasanya laki-laki jalannya udah kebablas atau seperti apa. Kalau wanita, itu istri saya pernah saya lihat sambil masak, sambil telepon, sambil bisa perintahin orang. Sepertinya Wonder Woman. Ya, salah saya kasih tahu. Ya, wanita itu lebih multi. Ya, kalau pria lebih fokus, ya, itu sebabnya tidak salah, saya tidak mengecilkan wanita, tetapi itulah firman Tuhan. Ya, pria itu adalah kepala, sumber, kepala. Pria itu adalah Kristus. Dan istri itu adalah ya jemaatnya. Itu rahasia besar. Kalau tidak menikah, jadilah seperti Kristus. Ya. Jadi itu bedanya, perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih generalis, laki-laki lebih fokus. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Yakob. Tadi sambungannya antara otak kanan dan kirinya wanita itu lebih kuat gitu ya, lebih tebal ya. Ya. Jadi mungkin membuat kadang para pria merasa wanita itu mikirnya agak bulat gitu ya, Pak Yakob ya, bisa gitu ya Pak? Itu kata Elvan. Bukan kataku. Nah, ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melatih orang yang suka menunda? Tapi dia itu sebenarnya nggak ngerti juga bahwa dia itu suka lambat dan semua orang nungguin dia gitu, Pak Yakob. Jadi ini sebenarnya nggak sadar kalau dia salah. Orang yang suka menunda biasanya lemah di anterior singular cortex-nya. Boleh ditampilkan lagi, Pak Tan. Orang yang suka menunda itu tidak pernah punya self-awareness terhadap start-finish proses. Ya, meremehkan fungsi dari anterior singular cortex. Ya. Biasanya dia tidak pernah memutuskan kapan mau mulainya, makanya dia nunda. Dia tidak jelas aim-nya itu apa, targetnya itu apa, makanya dia menunda. Ya. Kalau kita dipanggil presiden, kira-kira berani nunda nggak? Enggak, kenapa? Dia tahu resikonya. Nah, kapan seseorang itu menunda? Karena anterior singular cortex-nya ada proses start finish prosesnya itu enggak disungguh-sungguhin, enggak diseriusin. Ya. Anda boleh coba praktekkan ya, start finish prosesnya, perjelas, maka hidup Anda akan berubah. Pasti. Ya, kapan mulainya, sampai kapan berhentinya, caranya bagaimana? Dan kalau sekali Anda sudah komitmen, ya, ingat, insular itu sudah on. Jangan sampai dilanggar. Ya, biasanya orang suka menunda juga nggak pernah serius mikirnya, nggak pernah komitmen yang serius. Kalau Anda suka menunda, maka komitmenlah sungguh-sungguh. Start finish prosesnya itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus untuk menolong Anda. Ya, pasti bisa. Terima kasih Pak Yakob. Ada pertanyaan yang lain yang mungkin juga berhubungan. Ini melatih pikiran yang positif buat diri sendiri itu bagaimana caranya? Yang memiliki gambar diri yang rusak ini Pak. Ya, gambar diri yang rusak itu otak kanannya rusak dan subconscious mind-nya berisi
trauma-trauma masa lalu. Trauma itu terjadi pada usia 5-12, ya. Kalau anak laki traumanya dengan mamanya, kalau anak perempuan traumanya dengan papanya, dan ketika umur 12-21 teori Erikson berkata bahwa traumanya kalau anak laki dengan papanya, anak perempuan dengan mamanya. Dan itu membekas di alam bawah sadarnya menjadi sebuah endapan. Dan kalau itu tidak didetoks, maka tadi dikatakan apa, Elvan, pertanyaannya? Untuk melatih pikirannya yang positif buat dirinya sendiri. Ya, gitu. dia akan berpikiran negatif kan. Nah, pikiran negatif itu asalnya dari subconscious mind, terutama pintu masuknya di otak sebelah kanan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu tersimpan di alam bawah sadar, pintunya otak kanan. Makanya Filipi 4 ayat 8 berkata, ya, Filipi 4 ayat 8, pikirkan yang indah, yang benar, yang mulia, yang berkenan di hadapan Allah, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Sering-sering ya, mikir yang indah, yang benar. Dan otak kita, menurut Dr. Caroline Leaf dan Dr. Carl Peterson, bisa didetoks dengan firman Tuhan. Ya, saya tidak mentang-mentang karena hamba Tuhan, terus saya katakan demikian untuk memperkuat alibi saya, tidak. Tapi saya setiap hari, ketika bergumul, bertemu dengan Tuhan, saya merasakan hikmat Tuhan itu bertambah-tambah. Dan hiduplah dalam kebenaran. Maka roh kita, otak kanan kita akan didetoks. Ya, bagaimana berpikiran positif? Saya katakan, mari kita berpikir kebenaran. Ya, karena Bapak positive thinking dari Christ Cathedral itu siapa namanya? Ya, itu akhirnya jatuh juga. Yang betul itu right thinking, berpikir kebenaran. Ya, positif oke, tapi belum tentu benar. Tapi kalau benar belum tentu positif juga. Tetapi benar itu membebaskan kita. Terima kasih Pak Yakob. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ini kalau masalah temperamen, sanguin, kolerik, melankolik, flegmatik, apakah ini bisa diubah pertanyaannya? Kemudian bagian mana otak yang bertanggung jawab untuk masalah ini? Merubah keputusan itu adalah amigdala, otak sebelah kanan. Ya, untuk merubah, untuk menjadi seperti Kristus, ya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, Ibrani 4 ayat 15, ya, Ibrani 1 ayat 3, kita mampu mengerjakan seperti Kristus lakukan. Itu dimulai dari imajinasi kita, dimulai dari iman kita, dimulai dari bahwa kita percaya perkataan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi ketika kita melankolis mau jadi kolerik, ya bisa dengan mentor. Ya, dengan mentor. Jangan sendiri, susah sekali. Ya. Makanya sekarang gereja selalu saya sarankan ada pemuritan. Ya. Nah, pemuritan itu menolong kita berubah dalam karakter, menjadi karakter Kristus. Pemuritan itu juga menolong keluarga kita menjadi lebih baik. Ya, hidup di dalam pemuritan dan komunitas sel. Terima kasih Pak Yakob. Ini tadi Pak Yakob ada sebut tentang baby boomers, ada yang nanya, apakah ada perbedaan dalam otak antara generasi baby boomers, Gen X, Gen Y, dan milenial gitu? Ada, tapi saya enggak jelaskan di sini. Ya, nggak tahu Pak Tanu masih bersama dengan saya. Coba materi saya di CIMB Niaga itu Pak Tanu boleh dikeluarkan? Ya Pak, saya ambil dulu. Ya. Ada perubahan. Nah, perubahan otak itu karena gaya hidup, karena budaya, karena nilai-nilai. Baby boomers itu pekerja keras, ya. Zamannya Pastor Niko, zamannya Pastor Johan, ya, itu beda dengan Pastor Elvan, ya. Kita itu mulai dari nol kerja keras, ya. Kalau millennials itu ada generasi X, Y, Z, ya. Itu beda-beda lagi, ya. Dan itu para sains sudah membedakan karena apa? Mereka mintanya serba cepat. Mereka kalau bisa ya minta sekarang ya langsung dapat.
Nah, kalau baby boomers itu dulu kan nggak ada teknologi ya. Jadi ya kita kalau mau muter lagu aja mesti bawa tape yang gede itu ya. Kemudian ada tape Sony yang kecil ya. Nah, ini dia. Ini ya Pak. Ya. Ya. Jadi kalau baby boomer tahun 46 sampai 64 itu ada work ethic, respectful, values, moral ya. Kemudian kalau Gen X dan milenial ya difoto aja itu. Udah. Karena saya tidak membahas ini, tapi karena ada pertanyaan saya jawab. Ya. Terima kasih Pak Yakob. Milenial menggunakan teknologi, musik, lebih liberal ya. Kita lebih konvensional. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Ada Pak Yakob. perubahan. Ada. Yang milenial memang pengennya instan karena kebanyakan makan Indomie mungkin Pak Yakob, Indomie, mie instan. Terbiasa cepat gitu, Ya. tidak melewati proses. Nah ini ada yang nanya, apa kalau takut ketinggian itu ada hubungannya dengan otak gitu? Tidak. Takut ketinggian itu kebanyakan hormonnya ya. Kalau orang sampai fobia dan paranoid itu karena hormon kortisolnya tinggi sekali. Ya. Dan itu dimulai gerbangnya tetap dari otak kanan ya, tapi lebih banyak ke hormonal. Orang yang paranoid atau terlalu takut itu biasanya lebih banyak karena hormon kortisolnya. Dan itu ada obatnya penetralisir hormon kortisol. Udah. Ya. Ya. Tapi kalau Anda nggak paranoid, nggak perlu minum obat. Ini tentang asumsi ada yang nanya lagi, bagaimana membantu orang yang suka asumsi tapi dia nggak menyadari kalau dia suka berasumsi. Mudah sekali, asumsi yang tidak benar itu dibuktikan dengan fakta aja. Faktanya nggak terjadi kan? Nah, ketika tidak terjadi itu di counter back, maka otaknya akan menyimpang. Iya ya, saya salah. Nah, masalahnya berapa kali? 7 kali juga. Psychocybernetic. Salah ya, salah ya, salah ya. Jadi asumsi itu dilawan dengan apa? Fakta dan data. Ya, maka asumsi itu akan kalah dengan fakta, data, dan konfirmasi. 3 hal itu, fakta, data, dan konfirmasi. Ya, kalau Anda mau menolong orang yang suka asumsi, tunggu aja. Apa yang diasumsikan terjadi nggak? Kalau nggak terjadi, segera telepon. Ya, jangan sekali, 7 kali. Biasanya akan berubah. Kalau tidak, kita tumpang tangan rame-rame, kita doakan dalam nama Yesus. Thank you Pak Yakob. Ada yang nanya tentang mimpi nih Pak Yakob. Apa yang terjadi di otak kita ketika kita bermimpi, dan terus kan Tuhan itu juga bisa pakai melalui mimpi. Ya, nah itu bagaimana hal itu Pak Yakob? Bisa dijelaskan? Ya, saya percaya Tuhan bisa pakai mimpi untuk menyatakan kehendak dan suaranya. Tapi ingat, syaratnya, alam bawah sadarnya, otak kirinya harus ada firman Tuhan. Kalau dia nggak pernah baca firman, terus mimpi, terus dia bilang itu dari Tuhan, saya kok nggak percaya. Karena nggak ada dasarnya, nggak ada datanya. Ya, kalau orang benar, mimpinya itu pasti benar. Nah, mari saya jelaskan proses mimpi. Ya, proses mimpi itu berasal dari endapan alam bawah sadar. Misalnya, Pastor Evan hari ini ngelihat beruang, ya. Terus ada orang yang berperilaku sangat kasar dan Anda sangat tersinggung. Malamnya Anda akan melihat manusia beruang, kepalanya beruang dan badannya manusia. Nggak bisa gitu. Jadi dia seperti puzzle gitu loh. Karena tidurnya kurang nyenyak gitu. Kalau deep sleep biasanya nggak mimpi. Kalau diambang antara sadar, nggak sadar, itu bisa diukur lewat gelombang sih. Ya. Dan di Singapura, setahu saya, kalau sering mimpi buruk itu bisa didetoks ke rumah sakit, ya, didetoks setengah jam gitu, dia enteng gitu. Ya. Ada alatnya. Ya. Dan dia akan amnesia kira-kira ya 5-10 menit, habis itu seger lagi.
Banyak orang Indonesia ke sana. Iya. Karena alam bawah sadarnya itu ruwet gitu. Nah, itu bisa didetoks. Iya. Thank you Pak Yakob. Oke saudara, sesuai perjanjian kita tadi boleh kasih jempolnya dulu untuk Pak Yakob, boleh kasih tepuk tangan dulu. Ya, ini saya mau tanya dulu, ini masih mau lanjut ya Om Johan? Cukuplah. Masih ada beberapa pertanyaan? Lanjut ya, beberapa pertanyaan lagi ya, 2, 3 gitu ya Pak Yakob ya. Ya, kalau Soalnya kan Tuhan kita sudah jarang bilang ketemu. lanjut ya, mana berani. Lanjut. Lanjut. Khusus BCS nih. Ada yang nanya untuk jiwa baru, tadi kan Pak Yakob jelasin tentang detox ya, puasa otak, terus diisi dengan firman Tuhan. Apa ada spesifik sebuah tips gitu dimulai membacanya dari kitab apa gitu Pak Yakob? Kalau saya, kitab Yohanes itu wajib. Karena pengenalan akan Yesus itu di Yohanes. Yang kedua, dilihat. Kalau orangnya banyak trauma, suruh baca kitab Mazmur. Ya, kalau dia pengusaha, suruh baca kitab Amsal. Itu aja. Mulainya dari situ. Kalau saya jiwa baru, startnya Yohanes. Kenapa nggak Matius, Lukas? Ya boleh, tapi Yohanes yang paling lengkap. Ya, mungkin Pastor Johan bisa nambahin kalau yang seperti itu ya. Tapi kami kalau di Abalef seperti itu sih. Jiwa baru wajib mengetahui Yesus lewat Yohanes. Oke, terima kasih Pak Yakob. Untuk anak kecil yang pertumbuhannya pelan, lebih telat berbicara atau merespon, itu kenapa dan apakah ada tips untuk bisa membantu anak balita itu bisa lebih cepat dalam pertumbuhan otak mereka? Saya bisa menjawab, tetapi saya bukan di bidang itu, saudaraku. Jadi saya sarankan Anda ke yang ahli, ya, khusus untuk psikologi klinis dan atau ke psikiater. Ya, itu biasanya karena faktor myelin, pembungkus syaraf di otak itu. Itu terjadi error di situ. Ya, tapi sekali lagi saya bukan di bidang klinis, ya. Jadi lebih baik ke yang ahli seperti itu. Tapi jangan khawatir, kabar baiknya, ya, anak saya yang ketiga itu, yang chef itu nggak ngomong sampai usia setahun lebih. Saya khawatir juga, ini apa gitu, ngomongnya ngaco. Tapi begitu setahun lebih, ngomongnya lancar dan tepat gitu. Ya, papa, mama, mau makan. Ternyata dia olah dulu gitu. Orangnya perfeksionis. Gitu. Yeah. Itu kabar baiknya. Jangan terlalu khawatir dulu, ya. Doakan dulu, kemudian boleh dibawa ke ahlinya. Jangan khawatir ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Yakob. Ini menyangkut tadi ada pertanyaan tentang ketinggian. Ini jika saya ada di ketinggian selalu punya keinginan untuk loncat. Wah, apa bisa diobati? Saya terus terang khawatir sih kalau sampai seperti itu. Saya serius berkata, Anda perlu menjalani tes MMPI. Tesnya MMPI, itu dari Minnesota University. Itu dipakai seluruh dunia untuk mengetahui apakah Anda ada sesuatu yang perlu diobati. Dan biasanya tanda-tandanya bukan dari tempat tinggi aja, tetapi Anda sering sedih, putus asa, nggak tahu sebabnya seperti apa. Ya, saya tidak berkata bahwa Anda sudah kena ini, tapi di tes itu semoga Anda tidak menunjukkan gejala bipolar. Ya, kalau benar-benar gejala bipolar, Anda harus minum obat sambil doa, minum obat, karena kecenderungan untuk terjun dan bunuh diri, ya, bukan hanya ketinggian aja, ya. Kalau Anda nyebrang tiba-tiba kepingin nabrakkan diri atau apa, itu adalah secara klinis harus dites dulu, ya. Maka dari hasil tes itu akan diketahui bahwa Anda betul-betul tarafnya sudah ambang bipolar atau sudah bipolar. Ya, saya berdoa semoga
pada waktu Anda tes, Anda aman saja. Tesnya namanya MMTI. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Dua pertanyaan terakhir ya Pak Yakub ya. Satu, ini ada beberapa orang nanya tentang makanan yang terbaik dan terburuk buat otak, dan juga ada yang nanya apa ada vitamin gitu untuk otak. Ya, omega 3, omega 6 sangat bagus. Kalau orang Israel makannya kacang badam. Kacang badam. Kacang badam itu apa ya di Singapura namanya? Kacang badam. Pak Tanu tolong dikeluarin, Pak Tanu, gambar kacang badam, Pak Tanu. Ya. Itu cemilannya orang-orang Israel, dan mereka cerdas-cerdas, otaknya encer gitu karena makan itu. Ya. Tapi kalau mau nggak gampang lupa juga konsumsi omega 3, omega 6. Ya. Dan itu ambil yang 1000, jangan yang 500 atau apa. Ya, semakin Anda berumur, semakin tinggi itu unitnya. Ya, itu bagus. Saya sendiri minum itu tiap hari. Ya. Kacang badam itu apa ya? Bukan kacang kapri ya. Pak Tanu, bisa ditampilkan, itu ada gambarnya, itu saya pernah mengajar. Ya, Pak. Terakhir. Sambil nunggu gambarnya, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ini ya, pertanyaan terakhir. Ini 2 pertanyaan tapi saya gabung aja. Ada yang nanya tentang takut kegelapan, itu apakah bisa sembuh? Nah, ini mumpung udah malam kan, saudara, ini mungkin cocok juga. Dan berikutnya tentang mimpi, cocok juga karena ini bentar lagi kita akan tidur ya, saudara. Melanjutkan tentang mimpi, kalau sering mimpi setiap hari, tapi bukan mimpi buruk, tapi mimpinya itu jadi kenyataan gitu, sering terjadi di masa depan, jadi kenyataan. Bagaimana dengan hal ini? Jadi ada 2 Pak Yakub untuk menutup sesi tanya jawab ini, tentang takut kegelapan dan juga tentang mimpi yang jadi kenyataan, Pak. Ya, sebelum saya jawab, ini gambarnya ya, kacang badam tahu ya? Ini Almond kacang ini, apa? Pak. Almond, ya itu. Ya. Ya, itu sehat itu. Cemilannya itu aja, sama omega 3, omega 6. Ya, itu makanannya orang Israel itu. Kalau beli di Israel, oleh-oleh itu aja, bagus itu. Ya. Kemudian, bagaimana kalau takut kegelapan? Sama dengan takut tinggi atau takut kecoa, ya, atau apapun yang abnormal, ya. Itu latihannya mesti ditemanin, ya. Jadi ketika dia takut dengan kucing atau anjing itu kan abnormal ya, anjingnya kecil padahal. Maka dimulai dengan lihat gambar anjing dan dipegang gambarnya itu. Kemudian lama-lama ada anjingnya yang kecil, dipegang nggak apa-apa. Jadi ketakutan itu harus dilawan, ya. Kalau kegelapan bagaimana? Ketika Anda di kegelapan, Anda jangan langsung masuk gelap, ya. Maka Anda harus ada teman di sana, ya, yang membimbing, menolong Anda. Orang serumah Anda jangan menakut-nakuti, ya. Biasanya Anda takut gelap itu karena umur 5, 12, 21 Anda pernah mengalami trauma. Ya, sembuhkannya apa? Bayangkan, ya, ayatnya ada di 2 Korintus 4:18 bahwa ada malaikat Tuhan, ya. Pikirkan yang tidak kelihatan. Kemudian Mazmur 91:11 bahwa ada malaikat Tuhan di situ. Ketakutan Anda berasal daripada otak kanan Anda. Dan kalau ada firman di situ, Anda akan hilang ketakutannya karena firman membebaskan kita. Dan itu mesti pelan-pelan. Pertama ya, jangan langsung gelap, setengah gelap, seperempat gelap, lampu kecil, dan akhirnya Anda nggak pakai lampu. Nah, kalau kegelapan biasanya saya melatih tutup mata udah gelap kan, tapi kenyataannya tidak gelap, ya. Dan ketika benar-benar sudah bisa, barulah dilatih sampai 7 kali, ya. Itu psycho-cybernetic. Nah, bagaimana pertanyaan kedua kalau suka mimpi, ya? Sekali lagi saya tekankan, kalau Anda hidupnya penuh dengan firman, mengabar firman, ya, berarti mimpi Anda itu kemungkinan besar bisa dari Tuhan. Nah, kalau Anda, ya, sering mimpi dan mimpinya itu mimpi buruk dan itu terjadi, yaitu Amsal 23:7a. As a man thinks, so he is. Karena Anda mengkhawatirkan itu, justru yang dikhawatirkan manusia itu yang terjadi.
Nah, bagaimana caranya itu lebih penting. Ya, sekali lagi, isilah pikiran kita dengan firman. Firman yang untuk mengalahkan ketakutan itu ada di kitab Mazmur, di kitab Yohanes, ya, kitab Injil, 4 kitab Injil itu, seperti Lukas 10 ayat 19, ya, itu. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang di dalam kita lebih besar, ya. Sebelum tidur, berdoa, Tuhan, aku mau mimpi indah, Filipi 4 ayat 8, ya. Doa bareng-bareng, doa sepakat, Matius 18 ayat 19, pasti bisa, ya. Kalau tetap nggak bisa, ya Anda harus periksakan hormon, ya. Hormon itu biasanya ada hormon-hormon yang nggak bisa tidur, nggak bisa pasif, aktif terus. Nah, itu bisa karena itu. Ya, hormonnya kalau kortisol ya mimpinya buruk terus. Ya. Kalau dopamin rasanya nggak mau perang terus gitu. Adrenalin juga gitu, mau kerja terus gitu. Ya. Biasanya kalau tidur itu seharusnya serotonin. Ya. Anda perlu dicek hormon. Di Singapura itu paling bagus tuh, cek hormon seperti itu. Demikian. Iya. Terima kasih Pak Yakob, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang udah ngirimkan pertanyaan. Beberapa mungkin udah nggak sempat untuk dijawab, namun sebagian besar udah dijawab. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin terlambat masuk untuk mengikuti seminar malam hari ini bisa nanti cek di YouTube channel Bethany Church Singapura untuk bisa melihat rekaman dari acara malam hari ini. Puji Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Yakob. Mari kasih tepuk tangannya, saudara, kasih jempolnya. Puji Tuhan, sudah. Pak Elvan, saya mau koreksi, tadi saya nyebutkan Christ Cathedral, salah ya, itu Christ Cathedral yang di Jakarta. Crystal Cathedral yang di Amerika, di LA. Ya. Oke. Saya koreksi. Oke, thank you Pak Yakob. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pastor Johan. Ya, kita semua sudah terima banyak dari pemaparan Dr. Jacob Ezra, dan thank you juga untuk Elvan yang bikin renyah acara kita malam ini. Kiranya Elvan juga akan minum omega 3, omega 6 dan kurangi mie instannya ya, karena generasi milenial. Praise the Lord, malam ini kita bisa menyelesaikan acara yang luar biasa, dan mari kita menutup dengan doa. Dan saudara, tadi Pak Jacob mengusulkan satu nama untuk kita approach, the Spirit Filled, seorang yang bagus sekali untuk dihadirkan. Nanti kita akan follow up dengan Pak Jacob. Thank you untuk Pak Jacob, keluarganya kita doakan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Saudara. Kami memberkati hamba-Mu, Pak Jacob Ezra, dan seluruh tim yang ada, keluarga, istri, anak-anak, menantu, cucu Tuhan. Engkau terus menuntun hamba-Mu, Engkau terus memberikan hikmat surgawi, sehingga hamba-Mu Kau pakai di masa-masa ini. Banyak orang yang dipulihkan, diberkati, dan tahu betul bagaimana di masa-masa seperti ini menggunakan hikmat yang Tuhan berikan di dalam otak dan hatinya. Terima kasih Tuhan. Untuk semua orang yang telah mengikuti di dalam negeri Singapura, di luar negeri, kami berdoa malam ini, tengah malam ini, di beberapa belahan dunia, Engkau memberkati umat-Mu. Sehingga malam ini, damai sejahtera turun di setiap rumah tangga, setiap kamar, setiap hidup kami. Berkat Tuhan sempurna, dalam nama Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur, semua katakan amin. Thank you so much untuk acara malam ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom.